Assalamualaikum Sobat. Kamar Dagang dan Industri, Kadin, sebuah organisasi yang seharusnya dimitra pemerintah dalam memajukan dunia usaha, kini justru tersandung kasus serius. Dugaan pemerasan yang dilakukan Oknum Kadin Cilegon yang meminta jatah proyek 5 triliun rupiah berbuntut panjang. Ketua Kadin Kota Cilegon Muh Salim, 54 tahun, ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Kasus ini tentu saja mencoreng nama baik Kadin dan dunia usaha di Indonesia. Bagaimana bisa organisasi yang seharusnya membina dan mengembangkan kemampuan pengusaha justru terjerat kasus pemerasan? Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas 4 fakta mengejutkan di balik kasus Kadin Cilegon ini. Simak terus video ini sampai akhir untuk mengetahui informasi selengkapnya. Polda Banten bergerak cepat mengusut tuntas kasus dugaan pemerasan ini. Tak tanggung-tanggung, 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Siapa saja mereka? Pertama, tentu saja dalang dari kasus ini, yaitu Ketua Kadin Kota Cilegon, Muh Salim. Pria berusia 54 tahun ini diduga menjadi otak di balik permintaan jatah proyek fantastis mencapai 5 triliun rupiah. Tak sendiri, Muh Salim juga melibatkan 2 orang lainnya dalam melancarkan aksinya. Mereka adalah Wakil Ketua Kadin Bidang Industri, Ismatullah, 39 tahun, dan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI, Cilen Jahuri, 50 tahun. Ketiganya kini harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di mata hukum. Polda Banten menjerat mereka dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Ancaman hukumannya pun tak main-main. Muh Salim, Ismatullah, dan Jahuri terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun. Penetapan tersangka ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana bisa orang-orang yang seharusnya menjadi panutan di dunia usaha justru terjerat kasus hukum? Dugaan pemerasan ini bermula saat sejumlah oknum Kadin Cilegon dan organisasi masyarakat Ormas menemui perwakilan PT China Chengda Engineering Co. Mereka mengadakan pertemuan yang awalnya tampak seperti diskusi biasa, namun segera berubah menjadi ajang tuntutan yang memanas. Perusahaan asal Tiongkok ini merupakan kontraktor proyek pembangunan pabrik Chlor-Alkali Ethylene Dichloride (CAEDC) di Cilegon. Proyek ini sangat penting bagi perkembangan industri di daerah tersebut dan melibatkan investasi besar. Pertemuan tersebut terekam dalam sebuah video yang kemudian viral di media sosial. Video ini memperlihatkan suasana tegang dan tuntutan yang tidak masuk akal dari beberapa pihak. Dalam video tersebut, terlihat jelas bagaimana perwakilan perusahaan yang berbicara dalam bahasa Inggris dicecar oleh oknum Kadin dan Ormas. Mereka tampak kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan nada tinggi. Suasana pertemuan pun terasa panas. Ketegangan semakin meningkat ketika tuntutan mulai diajukan secara agresif. Oknum yang diduga kuat adalah Muh Salim, dengan lantang meminta jatah proyek kepada perwakilan PT China Chengda Engineering Co. Tuntutan ini disampaikan dengan nada yang sangat tegas dan tanpa kompromi. Kami minta sharing untuk masyarakat Cilegon. Tuntutan ini disampaikan seolah-olah mewakili kepentingan masyarakat luas, namun dengan cara yang sangat tidak profesional. Minimal 5 triliun rupiah, ujar Muh Salim dalam rekaman video tersebut. Angka ini tentu saja mengejutkan banyak pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut. Permintaan fantastis Muh Salim ini tentu saja mengejutkan banyak pihak. Tidak hanya karena jumlahnya yang besar, tetapi juga karena cara penyampaiannya yang terkesan memaksa. Pasalnya, nilai proyek pembangunan pabrik CAEDC sendiri hanya mencapai 4,3 triliun rupiah. Tuntutan 5 triliun rupiah jelas tidak masuk akal dan menimbulkan banyak pertanyaan. Lantas, apa alasan Muh Salim meminta jatah proyek sebesar itu? Banyak pihak yang meragukan keabsahan dan tujuan dari tuntutan tersebut. Kepada penyidik, Muh Salim berdalih bahwa uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan masyarakat Cilegon. Namun, penjelasan ini tidak cukup untuk meredakan kecurigaan. Namun, alasan tersebut tentu saja sulit diterima akal sehat. Banyak yang merasa bahwa ada agenda tersembunyi di balik tuntutan ini. Apalagi Muh Salim tidak bisa menjelaskan secara rinci penggunaan uang tersebut. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa tuntutan tersebut tidak berdasar dan hanya untuk kepentingan pribadi. Chapter 3. Kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Oknum Kadin Cilegon ini menuai kecaman dari berbagai pihak.
tak terkecuali Gubernur Banten Wahidin Halim. Kasus ini telah menjadi sorotan publik dan memicu kemarahan di kalangan masyarakat Banten. Wahidin mengaku geram dengan ulah oknum Kadin yang mencoreng nama baik Provinsi Banten. Ia merasa tindakan ini sangat tidak bertanggung jawab dan merugikan banyak pihak, terutama masyarakat Banten yang selama ini telah berusaha menjaga reputasi daerahnya. Ia pun meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan hukuman setimpal kepada para pelaku. Wahidin berharap agar proses hukum berjalan transparan dan adil, sehingga tidak ada lagi kasus serupa di masa mendatang. Saya sangat kecewa dengan kejadian ini. Ini adalah sebuah tamparan keras bagi kita semua, terutama bagi mereka yang bekerja keras untuk membangun Banten menjadi lebih baik. Tindakan oknum Kadin Cilegon ini telah mencederai iklim investasi di Banten, ujar Wahidin dengan nada geram. Ia menambahkan bahwa kepercayaan investor adalah hal yang sangat penting untuk kemajuan ekonomi daerah. Wahidin menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Banten tidak akan menoleransi segala bentuk pungutan liar, termasuk yang dilakukan oleh oknum Kadin. Ia berjanji akan terus memantau dan memastikan bahwa semua pihak mematuhi aturan yang berlaku. Ia pun meminta kepada seluruh jajarannya untuk tidak main-main dengan masalah ini. Wahidin menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Saya tidak akan segan-segan menindak tegas siapapun yang terbukti melakukan pungli di Banten. Ini adalah komitmen saya untuk memastikan bahwa Banten bebas dari praktik-praktik korupsi. Banten harus bersih dari praktik-praktik kotor seperti ini, tegas Wahidin. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga integritas dan nama baik Banten. Kegeraman Wahidin ini tentu saja beralasan. Sebagai pemimpin daerah, ia merasa bertanggung jawab untuk menjaga nama baik dan kepercayaan masyarakat serta investor. Pasalnya, kasus dugaan pemerasan ini telah mencoreng citra Provinsi Banten di mata investor, baik dalam maupun luar negeri. Ini adalah sebuah kerugian besar yang harus segera diatasi. Padahal, selama ini pemerintah Provinsi Banten terus berupaya keras untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, agar perekonomian Banten semakin maju dan berkembang. Berbagai program dan kebijakan telah diterapkan untuk menarik minat investor. Namun, apa boleh buat, ulah oknum Kadin Cilegon ini justru menghancurkan semua upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Ini adalah sebuah pelajaran berharga bagi kita semua untuk lebih waspada dan tegas dalam menindak segala bentuk penyimpangan. Chapter 4. Kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oknum Kadin Cilegon ini juga mendapat perhatian serius dari Kadin Indonesia. Kasus ini telah mencoreng nama baik organisasi yang selama ini dikenal sebagai mitra pemerintah dalam memajukan dunia usaha. Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsyad Rashid, mengecam keras tindakan oknum Kadin Cilegon yang telah mencoreng nama baik organisasi. Dalam sebuah konferensi pers, Arsyad menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak dapat diterima dan harus ditindak tegas. Arsyad menegaskan bahwa Kadin Indonesia tidak akan mencampuri proses hukum yang sedang berjalan. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan dalam kasus ini. Namun, ia memastikan bahwa Kadin Indonesia akan memberikan sanksi tegas kepada oknum Kadin Cilegon jika terbukti bersalah. Sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Kami tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran etik dan hukum yang dilakukan oleh anggota Kadin. Organisasi ini harus menjadi contoh dalam menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme. Kami akan memberikan sanksi tegas kepada oknum Kadin Cilegon jika terbukti bersalah, ujar Arsyad. Sanksi ini tidak hanya untuk menegakkan disiplin tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Kadin. Sanksi yang diberikan bisa berupa peringatan tertulis, teguran keras, pembekuan sementara kewenangan organisasi, hingga rekomendasi pergantian atau pencabutan mandat organisasi. Semua opsi ini sedang dipertimbangkan dengan serius, hingga rekomendasi pergantian atau pencabutan mandat organisasi. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa Kadin tetap menjadi organisasi yang kredibel dan dapat dipercaya. Arsyad berharap, kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh anggota Kadin di Indonesia, untuk selalu menjunjung tinggi etika dan hukum dalam menjalankan organisasi. Ia juga mengajak semua anggota untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Kadin harus menjadi teladan bagi dunia usaha.
Organisasi ini memiliki peran penting dalam membangun ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Jangan sampai ada lagi kasus seperti ini di kemudian hari, tegas Arshad. Ia menekankan pentingnya pengawasan internal yang ketat dan transparansi dalam setiap kegiatan organisasi. Kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Oknum Kadin Cilegon ini memang sangat memprihatinkan. Ini menunjukkan bahwa masih ada celah dalam sistem yang perlu diperbaiki. Bagaimana tidak? Organisasi yang seharusnya menjadi mitra pemerintah dalam memajukan dunia usaha, justru terjerat kasus hukum. Ini adalah pengingat bahwa integritas dan etika harus selalu dijaga dalam setiap aspek kehidupan organisasi. Kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Oknum Kadin Cilegon ini menjadi tamparan keras bagi dunia usaha di Indonesia. Bagaimana tidak, organisasi yang seharusnya menjadi wadah bagi para pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya justru terjerat kasus hukum. Kita berharap aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas kasus ini dan memberikan hukuman setimpal kepada para pelaku. Jangan sampai kasus ini terulang kembali di kemudian hari. Simak terus berita terbaru hanya di channel kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk update informasi terkini.